Ya, informasi ini dimuat oleh CBN, The Christian Broadcasting Network. Revolusi Yesus di Iran. Masjid-masjid ditutup setelah 1 juta Muslim menerima Yesus. Ya, di tengah pembicaraan tentang perang yang lebih luas di Timur Tengah, ada juga kabar bahwa revolusi Yesus mungkin sedang berlangsung. Jumlah umat Muslim yang memilih untuk mengikuti Yesus meningkat secara signifikan, terutama di Iran, karena orang-orang mencari kehidupan yang lebih baik. Rakyat Iran semakin muak dengan para ayatullah dan negara yang dipimpin oleh janji-janji kosong teokrasi Islam mereka. Sebuah jejak pendapat internal anonim menemukan bahwa 80% kini lebih menyukai pemerintahan demokratis dan banyak yang meninggalkan Islam. Anda memiliki negara dengan salah satu tingkat kecanduan narkoba tertinggi di dunia. Anda memiliki negara di mana korupsi merajalela. Anda memiliki negara di mana lebih dari setengah penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Jelas Todd Netlon dari The Voice of the Martyr. Dan rakyat Iran melihat ini dan mereka berkata, tunggu sebentar. Jika ini yang telah diberikan Islam kepada kita dalam 45 tahun terakhir, kita tidak tertarik. Kita ingin tahu apa pilihan lain yang ada. Menurut Netlon, wakil presiden bidang pesan di VOM, pilihan iman yang banyak dipilih adalah Yesus. Dengan setidaknya 1 juta Muslim dilaporkan meninggalkan Islam untuk memeluk agama Kristen. Jadi bagaimana rezim bereaksi terhadap hal ini? Dengan laporan bahwa 50.000 dari 75.000 masjid di negara itu sekarang ditutup. Ya, jadi tinggal 25 masjid yang beroperasi. Ini bukanlah sesuatu yang membuat rezim senang. Dan sebenarnya dalam banyak hal mereka berusaha untuk memperkuat kekuasaan mereka dan untuk menghancurkan segala bentuk perbedaan pendapat. Kata Netlon, kami telah mendengar banyak cerita tahun ini tentang studi Alkitab, sebuah gereja rumah yang digerebek. Semua orang di sana difoto, semua orang di sana diinterogasi, tetapi kemudian pemimpin pertemuan ditahan. Mereka ditangkap, mereka ditahan, mereka dipenjara. Selain itu, Netlon berpendapat bahwa anggota keluarga dan teman-temannya lebih toleran daripada pemerintah dalam hal meninggalkan Islam. Mereka memiliki sikap seperti, "Hei, jika kamu menemukan sesuatu yang cocok untukmu, entah itu Yesus atau ateisme, apapun itu, jika itu berhasil untukmu, aku tahu Islam tidak berhasil. Jadi aku senang kamu menemukan sesuatu yang berhasil jelasnya." Saya pikir apa yang terjadi di sana sebenarnya mewakili apa yang terjadi di dunia Islam, kata Dolcek, Direktur Eksekutif The Tide Ministry. Dia menjelaskan bagaimana umat Muslim mengalami mimpi dan penglihatan yang membuat banyak dari mereka menemukan tujuan hidup dan pemahaman yang berbeda tentang Tuhan. Kami mendapat tanggapan dari para pendengar yang mengatakan, sekarang saya mengerti bahwa Tuhan mencintai saya. Saya telah berpikir bahwa Tuhan ingin menghukum saya. Jelas Sheikh. Dan saya pikir ada kemungkinan yang terjadi di seluruh dunia Muslim, bukan hanya di Iran. Seng mengatakan siaran radio
apartheid ministry bahkan mendapat respon positif di Afghanistan, di mana Taliban menimbulkan bahaya besar bagi mereka yang mencari informasi dari umat Kristen rahasia di negara tersebut. Ada banyak kecurigaan. Jika saya bertemu dengan orang-orang ini dan berbagi bahwa saya sekarang seorang yang beriman, apakah mereka benar-benar beriman atau mereka hanya mencoba mengidentifikasi saya, katanya. Ini lebih dari sekedar dikucilkan atau ditolak oleh keluarga. Ini sebenarnya adalah ancaman kematian. Jadi menerima kehidupan baru di dalam Kristus berarti menerima kemungkinan hidup Anda berakhir di dunia ini. Kekristenan juga menyebar di Yaman, di mana Joshua Project melaporkan pertumbuhan umat Kristen hampir 2 kali lipat rata-rata global. Di sebelah Netleton melihat monarki Arab Saudi menjadi sedikit lebih toleran terhadap umat Kristen dan gereja-gereja mereka. Bukan berarti menyambut dengan tangan terbuka, tentu saja, tetapi hanya pemahaman bahwa itu bisa terjadi, bahwa mungkin ada umat Kristen di sini, jelasnya, dan mungkin itu bukan hal terburuk di dunia. Itu adalah perubahan besar dari apa yang kita lihat 10 atau 15 tahun atau 20 tahun yang lalu. Ini adalah gerakan Roh Kudus yang membawa perubahan yang pada akhirnya dapat mengubah tidak hanya Iran tetapi seluruh Timur Tengah. Ya, memang revolusi Yesus di Iran ini perlu terus kita doakan ya kepada Tuhan supaya Iran benar-benar terlepas dari belenggu negara Islam, belenggu syariat Islam yang selama ini sudah membuat warga Iran menderita. Hanya 2 pilihan bagi mereka di sana. Mereka memilih ateis atau memilih Yesus. Yang penting jangan Islam. Itulah pola pikir yang saat ini sedang terbentuk di masyarakat Iran. Jadi jangan heran ketika kemarin terjadi demo yang sangat besar, ya, karena sudah banyak, mayoritas warga Iran sudah muak dan sudah tidak percaya dengan sistem negara Islam. Bagaimana menurut kawan-kawan? Jika Anda suka dengan informasi ini, bantu dibagikan supaya semakin banyak lagi yang tahu dan semakin banyak lagi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran itu sendiri. Nah, teman-teman, seperti apa yang kita sudah saksikan dari satu cuplikan video, dan cuplikan ini saya ambil dari channel saudara kita Level 88. Di mana Iran itu sekarang ketika mereka mengalami suatu guncangan yang besar, di mana dalam internal mereka ada kehancuran, maka banyak orang yang berbondong-bondong untuk mencari Tuhan, teman-teman ya. Bahkan mereka sudah mulai meninggalkan keyakinan mereka yang lama, karena mereka merasa bahwa keyakinan yang lama mereka itu justru tidak membawa kedamaian. Justru yang terjadi adalah kekacauan dan kericuhan. Itulah sebabnya ketika kita melihat dalam suatu berita bahwa di Iran itu sekarang itu puluhan rumah ibadah atau masjid itu sudah dibakar oleh warga yang khususnya pendemo. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa tempat ini bukan tempat yang membawa kedamaian, sehingga ada berita dari CBN tadi itu revolusi Yesus Kristus ya di Iran, dan kiranya kita berharap bahwa seluruh warga Iran itu benar-benar mencari Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena bagaimanapun ketika mereka dalam goncangan besar, bahkan nyawa mereka terancam sekalipun, justru disitulah mereka mencari Tuhan, mereka mencari kedamaian, mereka mencari Juru Selamat. Dan biarlah kiranya itu teman-teman itu bisa terjadi dalam hidup mereka. Kita berdoa supaya Iran itu diberkati oleh Tuhan dan Iran itu mengalami pertobatan secara massal. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.